Run. 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 Selamat siang, salam jumpa kembali dengan Bara Uling Channel ya. Tentunya di kesempatan siang hari ini Bara Uling Channel akan mengungkap atau mengupas salah satu kegunaan dari tanaman-tanaman yang tertanam di bumi Jawa ini ya. Salah satunya yaitu tanaman untuk penyakit kuning, bos. Seperti apa tanaman yang saya maksud? Sebelum itu saya sekilas tadi di depan memperingati Hari Sarung Nasional tepat pada tanggal 3 Maret 2021 yang dulu telah diperingati oleh atau diresmikan Hari Sarung Nasional oleh Pak Presiden Jokowi pada 3 Maret 2019. Kali ini sebagai warga negara Indonesia saya sudah memperingatinya, walaupun sambil saya mengunggah konten, tapi saya dahulukan untuk memperingati Hari Sarung Nasional. Oke bos, untuk itu Hari Sarung ini mempunyai makna, yaitu kekayaan budaya yang dimiliki oleh negara kita dan yang tidak dimiliki oleh negara lain, bos ya. Jadi negara kita ini sebetulnya kaya akan tradisi, kaya akan apa ya, akan lautnya, kaya akan budaya, apapun macam budaya tersebut, dan juga kaya akan tambang. Kayalah dunia ini, apa, negara kita ini adalah negara yang cukup kaya ya, negara yang sangat-sangat mempunyai kekayaan yang berlimpah dari berbagai benda ataupun berbagai makhluk hidupnya ya. Di sini tentunya di negara kita ini kita wajib bangga hidup di dalam negara Indonesia yang sangat-sangat banyak memiliki kekayaan yang harus kita pertahankan di situ ya, harus kita kembangkan ya. Seperti salah satunya yaitu sarung ini, bos ya. Sarung di sini tidak dimiliki negara lain. Indonesia punya sarung, punya batik, tenun, dan banyaklah di sini ya, yang tentunya itu semua harus dikembangkan supaya tetap terjaga kelestarian dan kebudayaan, khususnya sarung di sini ya, karena kita memperingati Hari Sarung ya. Seperti itu ungkapan dari Bara Uling Channel untuk memperingati Hari Sarung Nasional di negara kita, yaitu negara tercinta Indonesia, yang tidak dimiliki oleh negara manapun selain negara kita ya bos. Oke, salam rahayu semuanya dari Bara Uling Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja ya, saya sudah menemukan tanaman yang saya maksud. Di sini tanaman ini disebut hama ya, dikategorikan hama oleh petani karena sering tumbuh di celah-celah pohon padi, sering disemprot, sering dicabutin, dibuangin. Dan di sini saya akan kupas, bos, akan kupas tanaman tersebut. Itu bisa bermanfaat untuk penyakit kuning ya bos, yang mungkin Anda belum tahu. Sesungguhnya sudah banyak juga yang mengupload di YouTube, dunia YouTube ya, khususnya untuk senior-senior ya, yang sudah
lama yang sudah berhasil di YouTube itu sudah mengunggah, dan di sini saya akan unggah lagi ya, bahwa tanaman yang ini nanti itu memang berguna, dan saya juga pernah membuktikan ke salah satu pasien saya dulu ya, kalau nggak salah di daerah mana ini ya, di daerah Mantingan dulu ya, di Manting, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan sekarang ia domisili kalau nggak salah di Kalimantan atau di mana. Dulu punya penyakit kuning dan bisa sembuh berhasil dari tanaman ini nanti ya bos, yang saya maksud ini. Kayak apa tanamannya? Mari kita lihat bersama-sama. Bara Oling Channel yang sudah tidak jauh lagi, tidak perlu membuang waktu, langsung kita ke tanaman yang saya maksud. Oke, ikuti terus. Sudah dekat tanamannya akan saya perlihatkan untuk Anda semuanya, biar ciri-cirinya Anda paham, biar tidak keliru ya. Dan nanti setelah saya tunjukkan tanamannya ya, Anda amati, dan nanti saya akan jelaskan setelah tanaman yang saya maksud saya tunjukkan pada Anda semuanya. Oke, yuk kita amati bersama-sama seperti apakah ciri dan bentuk dari tanaman yang saya maksud. Let's go. Run. 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 Itulah tadi bos tanamannya ya, pasti Anda mengenalnya, terutama masyarakat Jawa ya, pasti sudah mengenal apa jenis dari tanaman itu yang sebagian orang menyebutnya hama ya. Untuk para petani di situ kadang disemprot atau dicabutin atau dicangkulin ya, pakai cangkul dan dibuang ya, dikeringkan lalu dibakar. Terkadang ya mohon maaf ada ranting yang tumbang dari atas, ada ranting. Itu kalau di tempat saya dinamakan rumput pentul ya bos. Dinamakan rumput pentul karena di sini ada bunga yang membentuk bulat. Nah, membentuk bulat, ada kalau anak kecil menyebutnya rumput pentol ya. Kalau orang dewasa yang teman-teman ngopi itu kalau di warung nyebutnya adalah rumput pentul. Kalau setahu saya kalau di daerah mana ya, daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah itu saya punya teman ada yang menyebutnya rumput pendul ya. Kalau di sini lebih dikenalnya rumput pentul ya di sini, karena ini bulat-bulat ini jangan salah loh bos ya, ini bukan rumput apa ya, siangi atau rumput teki, bukan loh ya. Kalau rumput teki itu bunganya mekar ya bos, bunganya mekar kecil-kecil ya. Dan kalau rumput pendul ini daunnya hanya 3 atau 4 helai, yang satu kecil. Ini mayoritas ya bos, seperti ini ya. Dan di atasnya ada bunga. Kalau pangkal sih mirip kayak suket apa, kayak rumput teki ya. Mohon maaf kalau di tempat saya suket sih, jadi kebiasaan nyebutnya suket. Kadang lupa untuk berbahasa nasional ya. Suket bahasa nasionalnya adalah rumput. Kalau di tempat saya suket, jadi disebutnya suket pentul ya. Dan di sini yang saya maksud untuk penyakit kuning adalah ini, dicabut sampai ke pangkal seperti ini, sampai ke pangkal ya, ini pangkalnya ya, cabut. Kalau bisa digali ya, ambil sampai akar bos ya, supaya lekas tuntas penyakitnya. Ambil sampai akar, sampai bawah tanah digali,
kemudian dicuci bersih untuk keseluruhan, dilipat-lipat seperti ini. Nah, dilipat-lipat setelah dicuci bersih, dilipat, kemudian masukkan ke air ya, ke air 1 gayung. Nah, itu nanti jadikan 1 gelas ya, jadikan 1 gelas. Di situ dilakukan secara rutin 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Apabila sakit kuningnya itu sudah parah, itu 3 kali tidak jadi soal ya. Di sini nggak ada efek. Apabila Anda melakukan secara rutin, saya yakin ya, seperti pasien saya dulu waktu tahun 91 ya, yang ada di daerah Mantingan, perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah, beliau berhasil sembuh. Padahal waktu itu sudah divonis oleh medis ya, bahwa dia sudah overdosis obat, karena sebelum dia datang ke Jawa Timur dulunya sudah berobat di mana saya kurang tahu. Dia sudah overdosis untuk obat, sudah nggak mempan obat. Jadi mungkin ada kesalahan dalam dia minum atau apa, saya juga nggak ngerti di situ. Harusnya pihak medis sih harusnya bisa atasi penyakit itu. Nggak bisa karena dia sudah kebanyakan minum obat sebelum ditangani medis yang dari Jawa Timur. Seperti itu riwayatnya. Dan akhirnya pakai rumput pendul ini, akhirnya bisa sembuh, bos. Alhamdulillah. Kemudian dia akhirnya pindah domisili ya, kalau nggak salah di Sumatera atau di Kalimantan, saya kurang jelas tepatnya di mana. Dan sekarang saya upload ini untuk bagi pengalaman seperti yang sudah diupload oleh senior saya ya, yang ada di YouTube ya. Itu memang benar ini untuk penyakit kuning ya, bos ya. Untuk yang kedua, bisa juga ini dimanfaatkan sebagai penyakit malaria. Bisa sama direbus ya, direbus sama sampai mendidih, dan kemudian diminum selagi hangat kuku ya, bos. Mohon maaf, ini live di pinggir jalan dikarenakan saya menjumpai rumput pendulnya ada di pinggir jalan ya, jadi agak berisik suara mobil maupun motor ya. Mohon untuk dimaklumi ya. Dan yang ketiga, ini juga bisa untuk penyakit tadi malaria, disentri, itu juga bisa disentri. Untuk cara penggunaannya sama, direbus semuanya ya. Penyakit kuning maupun malaria maupun disentri itu semua direbus. Sistem penggunaannya direbus, sistem ramunya direbus semua ya. Yang terpenting dicuci bersih ya, bos. Pastikan rumput yang Anda ambil itu tidak kena obat semprot dari para petani ya, karena ini banyak tumbuhnya itu di pinggir-pinggir kebun tanaman padi seperti itu. Di belakang saya itu kan tanaman padi, di sebelah ini kiri saya juga tanaman padi, banyak banget, bos tuh. Jadi mohon untuk diperhatikan, jangan sampai Anda tidak tahu rumput ini kena semprot atau tidak. Lebih baik dan alangkah lebih baiknya itu tanya kanan kiri yang punya tanaman padi, apakah rumput ini disemprot atau tidak. Jadi untuk memastikan bahwa aman ya, bos. Terkecuali memang tumbuhnya ada di tanah lapang yang tidak ada padi, jadi itu tidak mungkin untuk disemprot ya. Nah, itu aja untuk memastikan. Dan yang berikutnya ini juga bisa untuk batuk yang berdahak, bos. Batuk yang berdahak ini juga bisa sama, direbus sampai mendidih selagi hangat kuku, kemudian diminum. 1 gayung air jadikan 1 gelas ya, diminum selagi hangat kuku. Untuk mungkin Anda itu mempunyai semacam radang mulut ya, dalam mulut radang, ini juga bisa. Oke, bos. Tapi di sini temanya pada intinya yaitu untuk penyakit kuning di sini ya. Nah, jangan lupa ya, bos. Oke. Untuk itu terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan subscribe, bos ya, dan bunyikan loncengnya biar bisa mengikuti notifikasi yang baru dari Bara Oleng Channel. Subscribe, bos, mohon ya untuk dibantu subscribe-nya, dan juga bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti notifikasi yang baru dari Bara Oleng Channel. Dan juga mohon untuk di like, share, komen. Komen Anda adalah salah satu sarana untuk mendorong saya lebih semangat lagi dalam mengupload manfaat-manfaat dari berjuta-juta daun yang ada di
tanah Jawa ini ya bos. Kita akan berbagi pengalaman tentang kegunaan daun yang dulu pernah saya pelajari ke seseorang ya. Untuk daun ini memang dari kecil saya belajar ya, untuk daun ini manfaatnya untuk apa, kalau sakit ini harus pakai apa, seperti itu dari nenek saya diajari ya. Untuk itu saya bagikan kepada Anda semuanya. Oke, dari Bara Uling Channel, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Matur suwun. Salam, ketemu lagi di lain video. Dadah.